Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Sabtu, 21 Desember 2024. Berbagi senyum dan sapa dengan sesama. Kutipan dari Injil Lukas, bab 1, ayat 44. Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sobat Katolikana, salah satu artis internasional yang bernama Jon Bon Jovi dinobatkan sebagai pahlawan usai membantu menyelamatkan perempuan yang hampir bunuh diri. Dilansir dari Tempo.co, pada Selasa 10 September 2024, kala itu Jon sedang melakukan syuting untuk video musiknya di jembatan Siegenthaler, Nashville, Amerika Serikat. Pada saat proses syuting tengah berlangsung, Jon dan salah seorang asisten produksinya melihat seorang perempuan yang tampak putus asa dan berdiri di tepi jembatan itu. Menurut rekaman kamera pengawas yang dirilis Departemen Kepolisian Metropolitan Nashville, Jon dan asisten produksinya menyapa dan mendekati perempuan yang berniat bunuh diri tersebut dengan hati-hati. Setelah sekitar 1 menit berdialog, Jon dan rekannya membantu perempuan tersebut untuk kembali melewati pagar pembatas. Setelah peristiwa itu, Jon memeluk perempuan tadi dengan erat sebagai bentuk dukungan emosional, dan perempuan itu mendapatkan pengharapan baru lalu melanjutkan kehidupannya kembali. Sobat Katolikana, salah satu ayat dalam kitab Mazmur hari ini menyebutkan bahwa hati yang gembira adalah obat yang ampuh, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan memang benar adanya. Hasil penelitian di dunia kesehatan pun menunjukkan bahwa kesehatan mental dapat mendukung imunitas seseorang. Sehingga orang yang sedang mengalami gangguan secara fisik, jika memiliki mentalitas yang baik, akan lebih cepat sehat kembali, sekaligus memperpanjang usia harapan hidupnya. Banyak hal sederhana di sekitar kita yang bisa membuat hati gembira. Di antaranya adalah senyuman dan sapaan dari orang-orang di sekitar kita. Meskipun sekilas dan terkadang terkesan sambil lalu, namun senyum dan sapaan dari orang lain mampu menghangatkan hati siapa saja yang menerimanya. Sobat Katolikana, seperti kisah Santa Elizabeth yang kita dengar dalam kutipan Injil hari ini, ia bersukacita mendengar salam yang diucapkan oleh Santa Maria. Bahkan sukacita itu tidak hanya dialaminya seorang diri, melainkan anak yang ada di dalam kandungannya pun ikut melonjak kegirangan mendengar salam itu. Pesan Tuhan hari ini mengajak kita untuk meneladani Santa Maria, seorang pribadi yang memberikan senyum dan sapaan hangatnya nan tulus kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan memberikan senyum dan sapaan kita kepada orang lain, dapat menjadi bentuk donasi yang paling mudah dan murah, yang bisa kita lakukan tanpa memerlukan biaya, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Berbagi senyum dan sapa dapat menjadi jembatan yang menghubungkan banyak hati, dalam kesadaran penuh bahwa rahmat dan kasih karunia Tuhan selalu tersedia berlimpah untuk semua. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas teladan Bunda Maria dan Santa Elizabeth yang menjadi pengingat bahwa kami punya kesempatan untuk membahagiakan orang lain dengan cara yang sangat mudah dan murah, yakni melalui senyuman dan sapaan. Gerakkan hati kami ya Bapa,
agar memiliki kepekaan untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Dimulai dari senyuman dan sapaan kepada mereka yang berada di sekitar kami. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.